Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ayam sama sambal teriyaki. Perkenalkan, nama saya Rizky. Ada positif, ada pula negatif. Saya guru SMA Negeri 1 Rengel siap mengikuti GTK Inovatif. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrianti Pradani. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Rengel, siap mengikuti GTK Inovatif. Pembelajaran berdiferensiasi memang memiliki tantangan. Keragaman murid menjadi hal yang perlu diperhatikan, sehingga guru dapat memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik murid. Misalnya, dari segi kemampuan, bakat, minat, bahasa, pengetahuan, pengalaman, cara pandang, cara belajar, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itulah, guru harus memberikan pelayanan optimal agar kebutuhan murid dapat terpenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi solusi sehingga tidak ada kata gagal yang dialami murid untuk memahami materi tertentu. Guru diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap apa yang mereka inginkan. Tentunya antara murid yang satu akan berbeda dengan murid yang lain. Menurut Tomlinson tahun 2013 ada 5 prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar. Guru dapat mengajak murid untuk menciptakan iklim positif saat melakukan proses belajar mengajar. Misalnya, pengaturan kursi dan meja untuk murid. Memberikan kesempatan murid untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Kesempatan belajar dengan nyaman dan kesempatan berefleksi. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas. Kurikulum diharapkan dapat mengajak murid secara aktif untuk mengembangkan keterampilan mereka. Misalnya, murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau yang sedang tentu akan berbeda cara dan strategi guru untuk mengatasinya. Yang ketiga, asesmen pembelajaran. Asesmen digunakan untuk mengukur kemampuan murid. Guru dapat meminta murid menentukan jenis asesmen yang diminati. Misalnya, video, poster, market, blog, puisi, gerakan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pengajaran yang responsif. Artinya, guru dapat mengetahui kekurangan saat melakukan pembimbingan. Setelah mengetahui kekurangannya, tentu guru harus mengetahui dan harus mengubah pengajarannya. Dan yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas kelas. Hal ini ditunjukkan saat guru dapat menjadi pemimpin di kelasnya sehingga tercipta iklim yang positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya sebagai guru bahasa Indonesia mengajarkan materi teks laporan hasil observasi. Kemudian setelah saya mengetahui minat murid, gaya belajar murid, maka dapat disimpulkan ada 3 karakteristik yang dapat saya terapkan untuk tipe anak audiovisual. Maka saya beri konten materi melalui video pembelajaran. Sedangkan untuk tipe anak berciri kinestetik, saya berikan konten mengobservasi lingkungan sekolah. Untuk tipe anak visual, dia dapat membaca tulisan di blog, artikel. Dengan begitu, maka kebutuhan murid akan terpenuhi. Untuk yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses, murid dapat menggali informasi menggunakan beberapa media. Untuk anak berkarakter audiovisual, maka prosesnya dapat menggali informasi melalui video pembelajaran. Untuk anak dengan karakteristik kinestetik, prosesnya dapat menggali lingkungan sekolah. Sedangkan untuk karakteristik yang visual,
Maka prosesnya, anak dapat menggali informasi melalui buku, tautan blog, atau bahkan infografis. Untuk pembelajaran berdiferensiasi produk, maka guru dapat memetakan sesuai dengan minat peserta didik. Misalnya untuk kelompok yang gemar menulis dapat menyusun produk dengan melalui tulisan. Sedangkan untuk kelompok yang gemar bercerita dapat mempresentasikan hasilnya di kelas atau bisa juga membuat video. Praktik baik ini penting karena dapat membantu kelancaran seorang guru dalam mengajar. Selain itu, membantu guru untuk mengoptimalkan kemampuan murid. Peran dan tanggung jawab seorang guru menjadi hal yang sangat penting, dan saya harus berkontribusi aktif untuk membangun suasana belajar yang mengasyikkan. Tantangan terkait aksi ini adalah ketidakaktifan murid saat mengikuti pembelajaran. Setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan metode TSTS, to stay to stray, maka murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Berikut strategi yang digunakan dengan menggunakan tahap-tahap metode TSTS adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mengajukan pertanyaan pemantik, dan yang kedua, murid dibagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 yang sesuai keterampilan dan minat murid. Kemudian, guru mengajak murid untuk menentukan objek observasi sesuai minat kelompok. Guru membagikan media yang bervariasi dengan menyediakan lembar kerja sebagai panduan dalam menyimak teks LHO. Murid mengembangkan informasi yang didapat menjadi sebuah teks LHO. Murid dapat memilih melalui media yang berbeda sesuai minat kelompok, misalkan rekaman voice note, blog, poster, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Murid bekerja dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang secara bergantian, menceritakan kembali isi teks LHO yang telah disusun. Pembatasan jumlah anggota kelompok ini dimaksudkan agar murid dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. Selesai pengerjaan tugas dalam kelompok masing-masing, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain yang disebut tim tamu. Tugas tim tamu adalah mengamati hasil kerja kelompok lain serta mengajukan pertanyaan ataupun saran berkaitan dengan hasil kerja kelompok lain. Sementara 2 anggota yang tinggal dalam kelompok disebut tim tuan rumah bertugas menjelaskan hasil kerja mereka kepada tamu dari kelompok lain serta menjawab pertanyaan ataupun saran yang mereka ajukan. Setelah tim tamu mengunjungi semua kelompok, mereka kembali lagi ke kelompok awal untuk melaporkan temuan-temuan mereka dari kelompok lain. Murid dalam kelompok awal mencocokkan temuan-temuan dari kelompok lain dengan hasil kerja mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau melengkapi kekurangan. Masing-masing kelompok mempresentasikan isi teks LHO, kelompok lain memberikan tanggapan atau komentar. Guru dan murid menarik kesimpulan hasil pembelajaran. Guru memberikan soal post-test untuk mengukur prestasi dan hasil belajar murid. Dan yang terakhir ada ice breaking untuk menambah semangat murid dalam belajar. Motivasi saya menjadi guru karena memang pekerjaan guru adalah pekerjaan mulia. Guru adalah cita-cita saya dari kecil, cita-cita yang mengantarkan saya hingga saya menjadi guru sampai saat ini. Orang tua saya yang menginspirasi. Saya ingin mengantarkan generasi-generasi penerus bangsa mencapai kesuksesan masing-masing sesuai kodrat alam yang ditekuninya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.